Om Swastiastu, dalam video kali ini saya ingin memaparkan terkait ringkasan dan mind mapping dua risalah memenuhi tugas proyek Genom Manusia LKM2 mata kuliah Sains Masa Depan dengan dosen pengampu Bapak Nyoman. Perkenalkan, nama saya Lufputu Weli Sarjani, NIM 222307-1002. Ringkasan yang pertama yaitu berjudul Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Merupakan karya dari Jeffrey A. Close, Richard A. Gibbs, Reynold D. Marzani, dan Andre Marziali. Risalah ini terkait budidaya teknologi pengurutan DNA setelah proyek Genom Manusia. Yang pertama, proyek Genom Manusia dimulai sebelum teknologi pendukung yang diperlukan dikembangkan. Saat itu, metode pengurutan DNA yang dikembangkan oleh Sanger pertama kali didemonstrasikan. Saat itu ada kemajuan sederhana dalam pengembangan metode sequencing DNA dan masih menunggu pengembangan lebih lanjut melalui dukungan masyarakat, swasta, dan lembaga pendanaan. Pendanaan terkait urutan pertama genom manusia disebutkan bernilai cukup tinggi, yaitu lebih dari 500 juta dolar pada tahun 2001, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai metode sequencing DNA agar dapat menekan biaya dan mempercepat pelaksanaannya. Pada tahun 2003, Institut Nasional Penelitian Genom Manusia meluncurkan program hibah untuk mendorong pengembangan generasi baru teknologi pengurutan DNA agar memungkinkan perluasan penelitian dan penerapan analisis genomik ke berbagai bidang ilmiah atau berbagi ilmu. Didapatkan penawaran dana untuk penelitian proyek dengan menekan biaya sequencing genom manusia, sehingga akan sangat penting untuk kemajuan bidang yang sangat beragam, seperti genomik komparatif, kesehatan dan penyakit manusia, pertanian, dan mikrobiologi. Program tersebut mengartikulasikan program eksplisit, yaitu mengurangi biaya dengan kualitas sequencing DNA yang tinggi. Program Teknologi Sequencing Lanjutan atau ASTP berkontribusi secara luas pada literatur yang diterbitkan dan kekayaan intelektual. Sedangkan pengetahuan ini menyebabkan metode pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS menjadi tersedia untuk penelitian dan komunitas klinis. Metode pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS memungkinkan untuk men-sequencing jutaan fragmen DNA dalam satu analisis dengan biaya relatif rendah dibandingkan sequencing Sanger. Pengurutan DNA nanopori adalah konsep menuju metode yang lebih praktis. Prinsipnya sederhana, yaitu secara elektrik memasukkan DNA melalui pori berskala nano dan mengukur perubahan yang terjadi sebagai indikator komposisi dasar. Kurang dari 2 dekade dari tahun 1996 dan 8 tahun sejak ASTP dimulai, sequencing DNA pertama kali menggunakan nanopore dilaporkan tahun 2012. Sehingga tahun ini terbukti sebagai puncak titik sequencing DNA nanopori dipindahkan dari proyek akademis menjadi pengembangan komersial. Teknologi pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS masih berevolusi dan berkembang secara pesat dengan meningkatkan kecepatan dan akurasi dari hasil sequence untuk mencapai target sequencing seharga $1.000 saja. Kelemahan dari metode pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS ini adalah panjang pembacaannya untuk dilewati urutan DNA yang panjang dan berulang yang terjadi di berbagai lokasi di seluruh genom kompleks. Keuntungan dari metode NGS ini untuk mengurutkan genom dari berbagai spesies manusia dan sebagai alat untuk menguji molekul selain DNA seperti transkripton, epigenom, dan elemen fungsional. Tujuan utama program teknologi sequencing lanjutan atau ASTP adalah mempercepat perkembangan teknologi untuk pengumpulan DNA dalam jumlah besar dari hasil pengujian multiplexing. Metode ini jauh lebih efisien dari metode Sanger dengan alur kerja pengurutan yang lebih sederhana, yaitu mengurangi banyak langkah penanganan sampel, waktu, reagen, dan tantangan otomatisasi. Berikut saya tampilkan mind map tentang teknologi sequencing DNA setelah proyek Genom Manusia. Yang pertama, tujuannya adalah pengembangan teknologi sequencing DNA yang menekan biaya dan mempercepat pelaksanaan. Muncullah proyek Hibah tahun 2003
3. Yang kemudian terjadi pengembangan program yaitu ASTP, Advanced Sequencing Technology Program, dengan tujuan yang sama yaitu menekan biaya dan mempercepat pelaksanaan. Selanjutnya ditemukan metode baru di masa depan yaitu Next Generation Sequencing atau NGS yang memunculkan sequencing DNA nanopori dengan sintesis DNA, ligasi, dan molekul tunggal. Akan tetapi, sequencing DNA kali analisis ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu biayanya lebih murah, proses sederhana, dan kecepatan tinggi. Kelemahannya itu pembacaannya terbatas. Selanjutnya ada salah yang kedua yaitu Is Crime Hereditary? An Analysis of Biological Ideas from Eugenics to the Human Genome Project. Hasil karya dari Tin Top. Apakah kejahatan turun-temurun? Sebuah analisis ide biologis dari eugenika ke proyek genom manusia. Tingkatan yang pertama yaitu sifat manusia adalah sebuah warisan. Menurut Plato, anak diciptakan melalui jiwa abadi orang tua sekaligus mewarisi ciri mental mereka, salah satunya adalah kecenderungan kejahatan. Plato menganjurkan pemisahan dan pembersihan orang yang mengalami kemunduran mental yang merupakan salah satu contoh eugenika. Istilah eugenika pertama kali dicetakkan tahun 1883 oleh Sir Francis Galton secara harfiah. Istilah ini diterjemahkan ke dalam kelahiran yang baik dan mempromosikan peningkatan kebugaran biologis manusia. Eugenika adalah gagasan untuk memperbaiki kesesuaian ras manusia, baik dengan menghilangkan sifat-sifat inferior atau mendorong perkembangan karakteristik yang diinginkan yang dinilai lebih unggul. Program eugenika melibatkan dua pendekatan utama yaitu eugenika positif dan eugenika negatif. Secara positif, eugenika mereka dianggap memiliki kualitas unggul secara biologis, diberi insentif berproduksi. Sementara itu, eugenika negatif seringkali menghambat penyebaran kualitas inferior melalui metode seperti sterilisasi. Eugenika biologi dan kriminologi memiliki hubungan yang erat sepanjang sejarah sampai ke zaman modern. Dalam biologi sesi kejahatan, eugenika memperlakukan kriminalitas sebagai penyakit daripada sebagai respon terhadap keadaan. Kriminologi eugenika tidak cukup cepat untuk mencegah sterilisasi lanjutan. Kriminalitas atau kejahatan adalah perbuatan atau perilaku yang dapat dihukum yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari norma sosial suatu negara. Secara inheren merupakan konstruksi sosial dan perundang-undangan didasarkan pada kriminalitas kegiatan dengan konsep tertentu di suatu negara tertentu. Penggunaan biologi untuk menjelaskan kejahatan dan mendorong pengendalian eugenika kriminalitas mengabaikan kelemahan mendasar. Kejahatan secara inheren merupakan konstruksi sosial. Awal ilmiah untuk eugenika modern adalah proyek genom manusia. Upaya internasional ini untuk sepenuhnya memetakan susunan genetik spesies manusia yang dianggap sebagai langkah besar pertama untuk memanipulasi DNA. Meskipun pengeditan gen dapat mengurangi tingkat kejahatan dengan menghilangkan gen beresiko, belum tentu akan secara signifikan mengurangi kejahatan dan kekerasan. Isu-isu sosial yang memotivasi kejahatan seperti kemiskinan atau penyalahgunaan narkoba dan alkohol akan tetap ada, dan penyakit mental akan terus mengganggu individu dan berkontribusi pada kejahatan. Seperti yang dinyatakan oleh psikiater Yale dan Dickenson, kekerasan manusia adalah puncak dari psikologis, faktor sosial, dan lingkungan, bukan hanya faktor biologis di 2016. Antara biologi dan kriminalitas terjalin hubungan yang erat meskipun tidak sepenuhnya menunjukkan sebab akibat. Konsekuensi etika, hukum, dan sosial dapat menangani masalah kriminalitas untuk mengatasi implikasi kejahatan biologis secara bertanggung jawab. Berikut saya tampilkan mind mapping terkait eugenika dan kriminalitas. Analisis ide biologi dari eugenika ke proyek genom manusia terbagi menjadi eugenika dan kriminalitas. Eugenika adalah gagasan untuk mendorong pengembangan karakteristik lebih unggul. Jadi ada eugenika positif dan eugenika negatif yang dianggap sebagai kelahiran baik dan kelahiran yang kurang baik. Kriminalitas merupakan perilaku menyimpang dari norma sosial suatu negara. Ini dijelaskan berdasarkan analisis biologis secara genetika, yaitu mempengaruhi dan menurun terhadap perilaku manusia. Adanya eugenika ini bisa
digunakan untuk perbaikan sifat, mengurangi tindak kriminalitas, walaupun tidak sepenuhnya merupakan penyakit biologi. Implikasi kejahatan biologi itu dibagi menjadi etika, sosial, dan hukum. Jadi dengan diikat dengan hukum, etika, dan sosial ini bisa diharapkan mengurangi tindak kriminalitas atau kejahatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan para masyarakat. Om Santi Santi.